Episode 48. Azel, ada apa denganmu? Ayo cepat balikan badanmu. Aku jadi tidak bisa melihat luka di punggungmu. Ucap Dimas kesal karena dari tadi Azel tidak mau berbalik. Jawab dulu pertanyaanku. Apa kau menyukai istriku? Tanya Azel menatap Dimas tajam. Astaga manusia ini. Aku memang manusia, tidak sepertimu seekor rubah. Ucap Azel semakin mengada-ngada. Azel, sudah cukup. Jangan seperti anak kecil, kau tidak mau diperiksa. Baiklah, aku akan bilang pada Diva sekarang. Ucap Dimas mengancam. Kau mengancamku? Menyebalkan. Baiklah, ucap Azel kesal dan mulai membalikan badannya untuk diperiksa. Dimas hanya menggelengkan kepalanya sambil memeriksa punggung Azel. Dimas, dengar ya, jangan mencoba merebutnya dariku. Diamlah, kau yang seharusnya mendengarkan aku. Jika aku mau merebutnya darimu, maka sudah dari dulu aku melakukannya. Ucap Dimas tak kalah kesal melihat tingkah Azel. Awas saja jika kau berani melakukannya, maka aku akan membunuhmu. Ucap Azel meracau. Diam, atau aku akan menjahit mulutmu itu. Ucap Dimas sambil terus mengganti perban luka Azel. Begitulah mereka berdua terus berdebat, sehingga Dimas selesai dan keluar dari sana. Dimas, apakah kami boleh masuk sekarang? Tanya Sheila berdiri dari duduknya. Boleh, silakan. Terima kasih. Ucap David kemudian masuk duluan. Sheila pun ikut masuk dan membawa Reza, Abel dan Alfa. Dedi, teriak Alfa dan Abel menghampiri Azel. Hai sayang, Dedi sangat merindukan kalian. Ucap Azel sambil berbaring. Kami juga merindukan Dedi. Ucap Abel dan Alfa. Kaziel, bagaimana keadaanmu? Tanya Sheila. Aku sudah agak baikan. Mungkin seminggu lagi bisa pulang. Oh iya, Om Jill, di mana Tante Diva? Tanya Reza melirik seluruh sudut ruangan. Om juga tidak tahu. Mungkin ada urusan. Ucap Azel tersenyum ke arah Reza. Dedi, apakah tadi malam Mami menemani Dedi? Ucap Abel menaikkan satu alisnya. Iya sayang, Mami menemani Dedi 24 jam dan tidak pernah meninggalkan Dedi. Mami tidak marah sama Dedi lagi kan? Tanya Alfa seperti detektif. Iya sayang, malah tadi malam Dedi makan disuapin sama Mami. Sementara itu Sheila dan David hanya saling tatap karena mereka merasa jika rencana mereka telah berhasil. Azel dan Diva sudah mulai saling bicara satu sama lain, dan mereka yakin jika sebentar lagi Azel dan Diva akan berbaikan. Sementara itu di sisi lain, Diva pulang ke rumahnya karena ia sama sekali belum mandi sejak kemarin. Ia terus saja fokus menjaga Azel. Lelah sekali. Aku juga merindukan anak-anak. Apa sekarang mereka sudah tiba di rumah sakit ya? Batin Diva sambil keluar dari kamar mandi. Beberapa menit lalu Sheila mengirimkan pesan ke Diva jika ia akan bawa anak-anak ke rumah sakit untuk menjenguk Azel. Diva pun bergegas memakai pakaiannya. Dan setelah selesai merias wajahnya, ia pun kembali ke rumah sakit menggunakan mobil. Tidak butuh waktu lama ia pun tiba di rumah sakit dan segera menuju ruang rawat Azel. Permisi suster, siapa yang ada di dalam? Ucap Diva sambil melirik ruang rawat Azel yang terlihat ramai. Oh, itu keluarga Buana yang baru saja tiba Nona. Oh, bolehkah aku masuk? Tentu saja Nona, silakan. Ucap suster itu membuka pintu. Diva pun masuk ke dalam ruang rawat tersebut. Mommy? Yeay, Mommy sudah datang. Aku sangat merindukan Mommy. Ucap Abel berlari memeluk Diva. Sementara Alfa lebih asik bercanda dengan dedinya. Kakak ipar, kau dari mana saja? Tanya Sheila yang duduk di sofa sambil bermain ponsel. Aku pulang untuk mandi. Maaf membuat menunggu lama. Ucap Diva sambil menggendong Abel. Dia tidak menunggu lama, tetapi akulah yang menunggumu begitu lama. Ucap Azel dengan wajah kesal yang dibuat-buat. Kenapa kau menungguku? Aku rasa itu tidak penting. Tentu saja penting, karena aku ingin ke toilet. Dedi, kenapa ke toilet harus menunggu Mommy? Tanya Abel turun dari gendongan Diva. Sayang, kan sekarang Dedi sedang sakit, makanya Dedi minta ditemani oleh Mommy, boleh kan? Ucap Azel memanfaatkan anaknya. Wah, begitu ya? Kalau begitu boleh dong, Dedi. Abel kan gak mau Dedi kenapa-napa lagi. Ucap Abel sambil mendekati Azel. Terima kasih sayang. Ucap Azel mencium pipi Abel. Benar-benar menyebalkan. Batin Diva kesal. Oh iya kakak ipar,
Aku dan David sedang ada undangan makan siang bersama klien David. Jadi aku dan Reza tidak bisa berlama-lama di sini. Aku takut David menunggu lama. Ucap Sheila berdiri dari duduknya sambil memegang tangan Reza. Lalu sekarang David di mana? Tanya Diva bingung. Dia sedang diparkir tadi, ada telepon dari kantor. Baiklah kalau begitu, kau boleh pergi. Terima kasih kakak ipar, aku permisi dulu. Kaziel cepatlah sembuh. Ucap Sheila menggendong Reza agar ia bisa cepat. Terima kasih. Dadah Abel, Alfa, aku pergi dulu ya. Ucap Reza melambaikan tangannya. Dadah, ucap Abel dan Alfa. Mereka pun keluar dari ruang rawat Azel dan menuju David yang sudah menunggu di parkiran rumah sakit. Aduh, lenguh Azel. Kenapa lagi? Tanya Diva malas. Aku ingin buang air kecil. Apakah benar-benar tidak dengar aku ngomong apa tadi? Mommy, ayo temani Daddy, kasihan, ucap Alfa. Baiklah, ucap Diva kesal. Diva pun memapa Azel dan memasukkannya ke dalam kamar mandi. Aku tunggu di sini, ucap Diva malas. Baiklah sayang, jawab Azel jahat. Dia hanya membuang muka sambil memutar bola matanya karena kesal dengan Azel yang memanggilnya dengan sebutan sayang. Begitulah setiap hari selama Azel di rumah sakit. Diva terus merawatnya. 1 minggu kemudian, kini kondisi Azel telah semakin membaik. Ia pun telah pulang dari rumah sakit. Meskipun begitu ia masih butuh perawatan karena luka di punggungnya itu masih belum terlalu sembuh. Kakak ipar, aku mohon tinggallah di Mansion untuk beberapa hari setidaknya sampai luka Kak Ziel sembuh, ucap Sheila membujuk Diva. Maaf Sheila, tapi aku tidak bisa. Diva, jika tidak kau siap lagi yang akan merawatnya, Bibi mohon, ucap Marissa lagi. Mommy, Abel gak mau pisah sama Daddy lagi, ucap Abel memegang tangan Diva. Iya Mommy, Alfa juga. Di sini enak, ada Opa, Daddy, Bibi, Paman, Oma dan Reza. Alfa mohon Mommy, ucap Alfa dengan wajah yang memelas. Begini saja, aku akan datang setiap hari ke sini. Itu lebih baik, ucap Diva tetap tidak mau. Jerit Azel dari dalam kamarnya. Daddy, teriak Abel dan Alfa kemudian berlari menaiki tangga menuju kamar Azel. Astaga, ada apa dengan Azel? Ucap Marissa kemudian ikut pergi menuju kamar Azel. Diva yang ikut panik pun bergegas mengikuti mereka ke kamar Azel. Dan saat mereka membuka kamar Azel, Azel terlihat kesakitan dan luka di punggungnya terlihat mengeluarkan sedikit darah segar. Azel, apa yang terjadi? Ucap Diva mendekat. Aku mencoba mengobati lukaku dari cermin. Sakit sekali, ucap Azel sambil menahan rasa sakitnya. Astaga Kak Ziel, kenapa kau harus melakukannya sendiri? Kau bisa memanggil kakak ipar untuk membantumu, ucap Sheila ikut khawatir. Maaf, aku hanya tidak ingin merepotkan kalian, akting Azel sambil mengedipkan matanya ke arah Alfa dan Abel. Ternyata itu adalah rencana mereka bertiga, agar Diva tidak pulang dan menginap di sana untuk merawat Azel. Diva, kau lihatlah sendiri. Apa kau tidak kasihan melihat Azel? Bagaimana jika dia kenapa-napa dan lukanya menjadi makin parah? Apa kau tega anak-anakmu itu menjadi tidak memiliki ayah? Ucap Marissa menakut-nakuti anak-anak. Baiklah Bibi, baiklah. Aku akan tinggal di sini sampai Azel sembuh, ucap Diva tak bisa berbuat apa-apa lagi. Syukurlah. Kalau begitu anak-anak, Sheila, ayo kita keluar. Biarkan Diva mengobati luka Azel, ucap Marissa sambil memegang tangan Abel dan Alfa. Baik, Ma. Oke, Oma, jawab Abel dan Alfa tersenyum bahagia. Mereka berempat pun pergi meninggalkan Azel dan Diva di kamar. Sementara Azel merasa senang karena rencananya terlalu berhasil. Kembalikan kotak itu, ucap Diva menunjuk kotak obat Azel yang dibawa dari rumah sakit. Ini, ucap Azel memberikan kotak tersebut. Kau ini benar-benar keras kepala. Aku sudah bilang lukamu ini tidak boleh terlalu rentan. Kapan kau akan sembuh jika kau terus saja melanggar ucapanku? Amal Diva sambil mengoleskan obat di luka Azel. Sementara Azel hanya diam mendengar ocehan Diva. Ia tidak berani menjawab, atau Diva akan memukul punggungnya seperti di rumah sakit beberapa hari lalu. Nah, selesai, ucap Diva saat ia selesai mengobati luka tersebut. Terima kasih,
Jawab Azel berbalik dan menatap Diva sambil tersenyum. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ucap Diva kesal. Kenapa? Apa tidak boleh? Aku ini masih suamimu. Jawab Azel yang selalu mengandalkan kata suami. Berhenti bilang seperti itu karena aku sudah tahu. Bagus jika kau tahu dengan begitu, jangan membantah ucapan suamimu lagi. Hei, menjauhlah dariku. Ucap Diva memundurkan duduknya dari Azel. Menjauh? Yang benar saja. Ini kan lancangku. Jawab Azel semakin mendekati Diva. Azel, apa yang akan kau lakukan? Jangan macam-macam. Aku di sini hanya untuk merawatmu demi anak-anak, bukan yang lain. Ucap Diva semakin memundurkan posisinya. Lalu jika aku mau yang lain bagaimana? Ucap Azel menarik tangan Diva hingga Diva menjadi lebih dekat kepadanya. Azel, lepaskan aku. Jangan seperti ini. Ingat, urusan kita belum selesai. Ucap Diva mengancam Azel. Karena itu aku yang menyelesaikannya, sayang. Ucap Azel mendekap Diva ke dadanya. Sontak Diva terdiam dan mencerna baik-baik perkataan Azel barusan. Bukankah kau kemarin bilang, jika kau tidak bisa mengurus anak-anakku yang nakal itu sendiri? Ucap Azel memegang kedua pipi Diva. Tapi aku hanya bercanda. Bagaimana jika aku menganggap itu serius? Diva hanya diam dan menundukkan kepalanya, karena ia tidak sanggup untuk menatap wajah suaminya itu. Jujur saja setelah kejadian Azel yang melindunginya dari pisau penculik itu, ia tak bisa melupakan Azel sedikit pun. Bahkan hatinya kini merasa ingin terus dekat dengan Azel. Aku memang pernah menyakitimu. Bahkan itu tak sebanding dengan apa yang aku rasakan saat kau ditusuk. Maafkan aku, karena terlalu bodoh telah melepaskanmu hanya demi wanita jahat itu. Dan kau tahu, karena perbuatanku itu, kau menjadi benci terhadapku dan tidak pernah bisa maafkan aku. Kau berjuang sendiri melawan sakitmu, membesarkan anak-anak kita. Tetapi aku tidak ada di sisimu. Aku tahu Dimas lah yang selalu ada di sisimu. Dimas lelaki yang baik, tidak seperti aku, yang seorang bajingan ini. Tetapi ketahuilah, sejak kejahatan Luna terbongkar, aku sangat menyesali perbuatanku, dan saat itulah aku berusaha mencarimu. Tetapi aku tidak menemukanmu. Ucap Azel menatap mata Diva sambil terus memegang kedua pipi Diva. Sementara Diva hanya diam dan menatap wajah suaminya yang terlihat begitu menyesal akan perbuatannya. Dan sekarang aku tidak akan lagi memaksamu untuk kembali padaku. Kau wanita tangguh yang pernah aku temui. Kau berhak mendapatkan kebahagiaanmu. Aku akan merelakanmu jika kau ingin lepas dariku. Ucap Azel tersenyum hambar. Perlahan bulir bening turun dari mata Diva dan membasahi wajah mulusnya itu. Ia tidak tahu harus bicara apa, karena jujur saja hatinya masih benar-benar menyintai Azel. Yang namanya manusia, pastilah ada berbuat kesalahan dan kesalahan yang telah dilakukan Azel padanya di masa lalu. Telah cukup dibalas selama 4 tahun ini. Kini saatnya ia mengatakan yang sesungguhnya kepada Azel, jika ia tidak akan mencintai siapapun kecuali suaminya itu. Azel menghapus air mata Diva dengan jarinya sambil tersenyum. Sudahlah, jangan menangis. Aku tidak suka jika air matamu terbuang sia-sia, hanya untuk lelaki sepertiku. Ucap Azel terus menghapus air mata Diva yang berjatuhan. Diva tidak bisa berkata apapun. Refleks ia tidak bisa menahan rasa untuk segera memeluk Azel erat. Hentikan bicaramu itu. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Kau ingin bertindak bodoh dan melepaskan aku. Lalu buat apa kau mencariku selama ini? Lalu kau akan berpisah dengan Alva dan Abel. Apa kau sudah gila? Marah Diva sambil memeluk erat Azel dan menangis. Aku hanya tidak ingin kau menderita jika harus terus bersamaku. Kau mengambil keputusan tanpa bertanya dulu. Bagaimana isi hatiku? Dan apa keputusan dariku, dasar bodoh? Ucap Diva desela isak tangisnya. Buat apa itu semua? Aku sudah tahu jawabannya. Kau pasti akan lebih memilih Dimas daripada diriku, bukan? Dasar bodoh. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu sekarang? Sedangkan aku dan Dimas hanya sahabat. Ucap Diva memukul punggung Azel. Karena Dimas mencintaimu. Aku tahu, tetapi dia tidak egois sepertimu. Mengambil keputusan sendiri. Dia hanya mencintaiku, tapi aku adalah istrimu. Bagaimana mungkin dia akan merebutku darimu kecuali kau yang bodoh ini melepaskan aku? Ucap Diva sambil terus-menerus menangis di pelukan sang suami. Kalau begitu aku akan melepaskanmu, agar kau bisa bahagia bersamanya. Aku sudah cukup membuatmu menderita.
Dan sekarang saatnya kau untuk bahagia. Ucap Azel menahan sakitnya yang begitu sakit. Dasar bodoh, kau bodoh. Bagaimana mungkin aku bahagia jika aku masih sangat mencintaimu? Ucap Diva menaikkan nada suaranya. Mata Azel membelalak. Ia tidak pernah menyangka jika Diva akan bicara seperti itu. Ia pikir Diva akan meninggalkannya karena kesalahan masa lalunya kepada Diva. Apa? Katakan sekali lagi. Aku ingin mendengarnya dengan jelas. Ucap Azel melepaskan pelukan Diva dan menatap wajah Diva penuh harapan. Apa pendengaranmu sudah rusak? Aku mohon. Ucap Azel menatap Diva. Aku masih mencintaimu. Apakah puas? Ucap Diva sambil memegang pipi Azel. Kalau begitu, apa kau mau balik ke dalam hidupku? Menjadi istriku yang tidak akan pernah meninggalkan aku dan menjaga anak-anak kita bersama? Ucap Azel memegang kedua pipi Diva. To be continue.